Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, konsep pendidikan beragama di Al Zaitun ini memang benar-benar kacau, rusak. Jadi kasihan orang tua yang menyekolahkan anaknya di sana, terlanjur memasukkan anaknya untuk menempuh pendidikan agama di Al Zaitun. Lebih baik anaknya ditarik dan kemudian sekolahkan ke lembaga pendidikan yang jelas konsep pendidikannya. Jangan sampai akidah anak-anak kita jadi rusak karena sekolah di sana. Dan inilah contoh akidah-akidah yang rusak dari santri-santri Al Zaitun. Kita simak videonya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu, kullu syai'in halikun illa wajha, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau jeli untuk mendengarkan dan memperhatikan teks khutbah Jumat mereka, ketika mereka menyampaikan ayat Al-Quran, mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil Qur'anil Karim. Artinya telah berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran yang mulia. Padahal Al-Quran itu kalamullah, bukan kalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya mereka katakan Qala Allahu Ta'ala, atau Qala Allahu Azza wa Jalla, atau Qala Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan atau meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah akidah yang menyimpang. Itu keyakinan yang menyimpang. Orang-orang yang berakidah Asy'ariyah, ya, orang-orang yang berakidah Asy'ariyah saja, yang mereka meyakini bahwa kalamullah itu adalah kalam bila sautin wala harfin. Kalamullah itu perkataan Allah tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Karena bagi mereka ini, kalau ada suara, ada bahasa, ada huruf, maka itu adalah makhluk. Mereka tidak berani mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kalam Nabi. Tidak berani. Tidak berani mereka mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Al-Quran. Tidak berani. Sedangkan hadis qudsi saja, ya, hadis qudsi, orang-orang Asy'ariyah tetap mengatakan apa? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Qala Allahu Azza wa Jalla fil hadisil qudsi. Itu hadis qudsi. Lebih-lebih Al-Quran, mustahil mereka yang mengaku ahlu sunnah mengatakan Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan kita temukan orang-orang Asy'ariyah mengatakan Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil Qur'anil Karim. Tidak pernah. Padahal orang-orang Asy'ariyah mereka tidak mau apabila dikatakan bahwa lafaz-lafaz dari Al-Quran itu adalah lafaz dari Allah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Allah ketika menurunkan Al-Quran. Tidak mau dikatakan Allah berbicara langsung dengan Nabi atau malaikat, berdialog langsung dengan Nabi atau malaikat, dengan dialog, dengan memakai suara dan bahasa yang bisa didengar dan difahami. Karena takutnya mereka jatuh kepada pemahaman mujassimah.
Tapi mereka tidak berani mengatakan Al-Quran itu kalam Nabi Muhammad SAW. Kita simak penjelasan Ustadz Firanda bagaimana orang-orang yang berakidah Asy'ariyah memahami tentang hakikat kalamullah. Kita simak video. Dan saya Ustadz, dari orang yang berkata bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, apa yang menjadi dalil mereka dengan perkataannya? Dalilnya pakai logika. Logika yang diambil dari ilmu filsafat. Seperti logika mereka bahwasanya Allah adalah Tuhan. Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Kalau Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk, maka tidak boleh bicara dengan suara. Tidak boleh bicara dengan apa? Huruf. Kita bantah sekalian saja, bilang jangan bicara. Paham? Antum bilang Tuhan supaya tidak sama dengan makhluk, Tuhan bicara tapi tidak boleh dengan huruf, tidak boleh dengan suara. Ya, itu masih sama dengan makhluk, sama-sama bisa bicara. Bilang aja Tuhan tidak bisa bicara dari awal. Paham maksud saya? Makanya kita bilang Tuhan bisa berbicara, Allah bisa berbicara. Justru kesempurnaan Tuhan itu bisa berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, dengan bahasa yang Allah kehendaki, dengan tema apa yang Allah kehendaki, dengan siapa yang Allah kehendaki. Itu namanya sempurna dalam pembicaraan. Tetapi suara Tuhan tidak seperti suara makhluk. Makanya firman Tuhan tidak seperti firman manusia. Firman Allah Al-Quran mu'jizat. Kata Allah, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Kata Allah, katakanlah seluruh jin dan manusia kumpul bersatu padu, datangkan seperti Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu. Allah mencela Al-Walid ibn Mughirah tatkala dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Sungguhnya Al-Quran adalah perkataan manusia. Dicela oleh Allah. Kata Allah, sanuslihi saqar. Saya akan masukkan di dalam neraka saqar. Gara-gara bilang Al-Quran itu adalah ucapan manusia. Nah, apa bedanya yang mengatakan Al-Quran ini terjemahan Muhammad? Berarti ini lafal Muhammad. Nah, kalau Al-Quran itu lafal Muhammad, yang tulis Muhammad, maknanya dari Allah, hanya sekedar terjemahnya dari Muhammad. Kata mereka, Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Terus bagaimana Allah buat Muhammad paham? Kemudian setelah Muhammad sudah paham, maka Muhammad ungkapkan sallallahu alaihi wasallam, ungkapkan dengan bahasa dia. Berarti Al-Quran bukan firman Allah dong. Berarti bahasa Muhammad. Nah, kalau bahasa Muhammad pasti bisa ditiru oleh orang kafir. Orang kafir juga hebat dalam bahasa Arab. Namun mereka tidak mampu karena ini bukan bahasa Muhammad, tapi bahasanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mudahkan orang hafal Al-Quran. Kenapa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga Al-Quran tersebut. Ya. Oleh karenanya malaikat Jibril setiap bulan Ramadan datang ngajari Muhammad Al-Quran. Kalau Al-Quran karangan Muhammad, lafalnya dari Muhammad, terjemah dari Muhammad, ngapain Jibril datang? Paham? Jibril datang karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil mereka mengatakan Al-Quran makhluk hanya sekedar logika. Logika dari mana? Dari buku-buku filsafat yang bukan dari Islam. Kenapa ente mempersyaratkan kalau Tuhan tidak boleh bisa bicara, tidak boleh ada suaranya? Dari mana dalilnya? Ya, kita bilang ada Tuhan tidak punya suaranya, maka Tuhan yang kurang namanya, Tuhan tidak sempurna. Kita bisa balik seperti itu. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad menyebutkan Allah punya suara, tapi suaranya tidak sama dengan suara makhluk. Dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyimak penjelasan dari Ustadz Firanda di dalam video tersebut, memang ada kemiripan di dalam akidah mereka. Ada kemiripan dengan akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah tidak meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah sepenuhnya. Baik sisi bahasa, lafaz, maupun perkataan yang ada suaranya. Yang bisa didengar dan bisa difahami oleh malaikat dan nabi yang pernah diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka meyakini lafaz dan bahasa Al-Quran itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tetap tidak berani mengatakan seperti yang dikatakan di Al-Zaitun, mengatakan Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad SAW. Tapi di Al-Zaitun ini benar-benar berani untuk terang-terangan menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad SAW. Tentu ini adalah keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Mereka tidak mau terikat juga dengan para ulama-ulama ahli hadis, sehingga mereka tidak mau memakai perkataan-perkataan para ulama, para ahli hadis. Mereka memahami Al-Quran dengan akal mereka sendiri. Dan dengan sombongnya mereka mengatakan bahwa yang seperti itu adalah kemerdekaan ruh dan kemerdekaan jiwa mereka. Na'udzubillah min dzalik. Merdeka, pikirnya merdeka. Jangan cuplik. Kalau kita berpikir cuplik, melangkah sedikit haram.
kesini bid'ah, ke depan sedikit keluar dari ajaran Rasul. Kok seperti pernah ketemu Rasulullah saja? Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, oh ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didhaifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Oh itu mutafakun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia. Begitu jauh. Belum ada IT. Nah, yang dikatakan hadis yang utuh itu ya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam Al-Quran. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi nutuknya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dzalika huwa Al-Quran, ayat Al-Quran. Faqala Rasulullah fil Quranil Karim. Mengapa Rasulullah? Rasulullah mendapat wahyu dari Gusti Allah. Adonai Allah. Wah itu menyala ya, sudah out of the box. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah akidah sesat dari orang-orang Al-Zaitun. Akidah yang tidak mengikuti akidah para imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, para imam ahli hadis, tidak mereka hiraukan. Bahkan mereka rendahkan. Para ulama yang meneliti hadis, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu, mereka tidak pakai. Mereka hanya memakai Al-Quran yang mereka yakini, mereka katakan itu adalah hadis Rasulullah SAW yang utuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mengikuti akidah para ulama, para salafus soleh, tidak mengikuti cara mereka di dalam beragama, terutama di dalam bab akidah, lalu siapa yang akan kita ikuti? Lalu siapa yang akan diikuti? Kecuali akal dan hawa nafsu. Kecuali akal dan hawa nafsu. Ketika tidak mengikuti para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang diikuti itu adalah akal dan hawa nafsu. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan semangat kepada kita untuk belajar bagaimana berakidah dengan akidah yang benar. Akidah para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka mengikuti akidah para salafus soleh. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.